Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi nilai dan norma sosial. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Kira-kira apa ya perbedaan antara nilai dan norma? Jadi, nilai merupakan suatu pandangan seseorang tentang suatu hal yang baik ataupun hal yang buruk, sementara norma merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Bedanya dengan nilai norma ini bersifat nyata, tegas, dan jelas. Jika kalian melanggar norma, maka akan diberi hukuman atau sanksi tertentu nih. Norma yang ada di masyarakat merupakan suatu penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya, terdapat sebuah kasus di mana kalian menemukan seseorang membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalian akan menegurnya atau hanya berdiam diri saja? Tentunya, hal yang tepat yang harus kalian lakukan adalah menegurnya dengan cara yang sopan dan juga baik. Karena dalam berperilaku di masyarakat, kita harus mengedepankan nilai dan juga norma sosial. Selanjutnya, tujuan nilai dan norma adalah untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia dalam bermasyarakat. Nilai dan norma juga bertujuan untuk menjaga kestabilan kehidupan masyarakat dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Norma ini dibuat oleh masyarakat yang peduli terhadap nilai keindahan dan kebersihan. Masyarakat yang menginginkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat, kemudian nantinya membuat aturan untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, akan menerima sanksi berupa teguran dari contoh tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan dasar atau terbentuknya norma. kemudian di sini ada ciri-ciri nilai sosial. 1. Terbentuk melalui proses interaksi sosial. Nilai sosial tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari interaksi antar individu dalam masyarakat selama periode waktu tertentu. 2. Dianut secara kolektif. Nilai sosial bukan sekedar preferensi individual, melainkan diterima dan dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat. 3. Bersifat abstrak. Nilai sosial merupakan konsep yang tidak berwujud fisik, namun dapat dirasakan keberadaannya melalui perilaku dan sikap masyarakat. 4. Memiliki sifat relatif. Apa yang dianggap bernilai dalam satu masyarakat mungkin berbeda dengan masyarakat lain, atau bahkan dapat berubah seiring waktu. 5. Mempengaruhi perilaku. Nilai sosial memiliki daya dorong yang kuat dalam mempengaruhi tindakan dan perilaku anggota masyarakat. Oke, kita lanjut ke dalam klasifikasi nilai sosial. Dalam nilai sosial, terdapat beberapa macam klasifikasi. Dimulai dari nilai sosial berdasarkan sifatnya. Di mana berdasarkan sifatnya, itu nilai sosial terbagi menjadi dua, yaitu nilai mendarah daging dan nilai dominan. Kita bahas satu persatu, dimulai dari nilai mendarah daging. Sehingga menjadi suatu kepribadian bagi kalian karena sudah menjadi suatu kebiasaan, maka ketika nilai inti dijalankan, justru akan memunculkan rasa malu atau bersalah. Contohnya adalah seorang siswa yang sudah terbiasa rajin dan disiplin dalam belajar. Maka ketika ia tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, ia pun akan merasa malu. Nah, sebaliknya, jika ada seorang siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, ia tidak merasa malu karena sudah melakukannya berkali-kali dan sudah menjadi suatu kebiasaan baginya. Sementara nilai dominan adalah suatu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai lainnya. Tentu saja nilai dominan ini berbeda antar masyarakat satu dan yang lainnya, karena setiap orang mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contoh dari nilai dominan adalah ketika kita dihadapkan oleh dua hal, antara belajar dan bermain. Kalian ternyata lebih memilih belajar dibandingkan bermain. Artinya, belajar ini merupakan nilai dominan untuk kalian karena kalian lebih menganggap belajar itu penting dibandingkan bermain. Kemudian nilai sosial berdasarkan pendapat dari Profesor Notonegoro, di mana berdasarkan Profesor Notonegoro nilai ini dibagi menjadi tiga, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai rohani. Nilai material merupakan nilai yang penting bagi jasmani kalian. Contohnya adalah makan, minum, tidur, olahraga, hal-hal yang berkaitan dengan jasmani. Itu disebut dengan nilai material. Dan nilai vital merupakan suatu nilai yang jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan suatu dampak. Contohnya adalah ketika kalian tidak mengerjakan PR, kemudian kalian dimarahi oleh guru karena PR
merupakan suatu nilai yang vital karena ketika tidak mengerjakan maka kalian akan mendapatkan dampaknya, yaitu dimarahi oleh guru. Atau contoh lainnya, ketika di luar hujan kemudian karena tidak membawa payung, dampaknya adalah kalian akan kehujanan dan kebasahan, sehingga payung merupakan nilai vital bagi kalian ketika di luar sedang turun hujan. Kemudian selanjutnya adalah nilai rohani. Jika nilai material berhubungan dengan nilai jasmani, sementara nilai rohani berhubungan dengan nilai-nilai kepercayaan kalian. Contohnya adalah beribadah atau melakukan kegiatan agama. Berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri norma sosial. Jadi, yang pertama adalah tertulis ataupun tidak tertulis. Aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak semuanya tertulis. Adapun aturan yang tidak tertulis, contohnya adalah peraturan di rumah, peraturan adat, ataupun peraturan dalam bermasyarakat. Sementara contoh dari aturan yang tertulis adalah aturan-aturan formal yang terdapat dalam suatu lembaga. Contohnya, aturan dalam berpakaian di sekolah ataupun aturan tata tertib di sekolah, dan aturan-aturan formal lainnya yang terdapat suatu organisasi atau lembaga. Kemudian yang kedua adalah merupakan hasil kesepakatan. Tentu saja norma yang terdapat dalam masyarakat ini merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ditaati bersama ketika ada suatu aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Maka aturan tersebut harus ditaati secara bersama-sama. Kemudian terdapat sanksi di mana ketika kita melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, maka kita akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu. Contohnya, ketika kalian tidak menggunakan helm ketika mengendarai motor, maka akan terdapat sanksi dapat berupa teguran ataupun denda dan hukuman yang lain. Yang terakhir adalah bisa merubah norma sosial bersifat fleksibel. Artinya menyesuaikan dengan keadaan zaman. Contohnya adalah norma baru yang saat ini berlaku, yaitu adanya anjuran kita untuk menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Ketika dulu tidak ada norma yang mengatur kita untuk bepergian menggunakan masker, hal ini terjadi karena adanya suatu situasi pandemi, yaitu COVID-19. Kemudian, norma sosial juga terdapat klasifikasinya berdasarkan sifatnya. Norma sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Norma sosial yang bersifat formal artinya adalah norma tersebut berasal dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu, sementara yang non-formal biasanya norma-norma ini berbentuk sebagai norma yang tidak tertulis, artinya timbul dari suatu kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah aturan yang terdapat dalam rumah kalian atau dalam keluarga kalian. Hal ini kemudian klasifikasi normal sosial. Berikutnya berdasarkan sumbernya, norma sosial dibagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama merupakan norma yang berasal dari Tuhan sehingga tidak ada yang bisa mengubah dan manipulasi. Isinya yang bersifat mutlak. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan suatu peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Contohnya adalah kita tidak boleh melakukan tindakan yang tak senonoh selain dengan pasangan yang sah. Yang ketiga adalah norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini merupakan suatu peraturan sosial yang mengarahkan untuk berperilaku wajar dan baik dalam masyarakat. Contohnya adalah kita tidak boleh meludah sembarangan atau berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Hal normal hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Jika kalian melanggar, maka kalian akan mendapatkan sanksi yang cukup berat sesuai dengan kategori pelanggaran kalian, sehingga dapat dikatakan bahwa norma sosial ini memiliki fungsi, yaitu sebagai alat pengatur kalian agar tetap berlaku baik. Jadi kesimpulannya adalah nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nilai dan norma inilah yang nantinya akan menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial di masyarakat. Nah, jadi kesimpulan yang saya dan anggota kelompok saya dapatkan dari materi nilai dan norma adalah nilai memberikan pedoman tentang apa yang penting dalam kehidupan.
sedangkan norma mengatur bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Keduanya berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keharmonisan, dan stabilitas sosial di tengah masyarakat. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang saya dan anggota kelompok saya